Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Nah, di sini tugasnya itu tentang merancang sebuah aplikasi yang meliputi analisis kebutuhannya dan juga rancangan modelnya menggunakan DFD. Untuk kali ini saya akan membahas analisis kebutuhan mengenai suatu tempat, yaitu food cart Bajamu. Jadi nanti dari tempat ini saya akan melihat problemnya apa sehingga harus membutuhkan solusi apa, seperti membuat perangkat lunak atau aplikasi. Kemudian aplikasi itulah yang akan kita analisis. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagian besar orang masih memilih bertemu dan makan di suatu tempat karena berbagai alasan. Nah, banyak tempat makan yang berada di Ternate, namun hanya beberapa tempat yang memiliki tipe food cart, yakni tipe food cart ini terdiri dari berbagai gerai dalam satu tempat, ya. Jadi berdasarkan salah satu tempat makan yang pernah saya kunjungi, yaitu food cart Bajamu, yang gambarnya ini sudah ada di layar ini, dimana di sana itu memiliki tempat yang estetik, ya, bisa dilihat ya, cukup menarik. Kemudian memiliki banyak gerai dan memiliki banyak referensi. Karena banyak gerai, jadi memiliki banyak referensi makanan, ya, berbeda dengan restoran lainnya. Nah, berbagai macam gerai yang tersedia ini itu bisa menjadi kekurangan bahkan kelebihan dari tempat makan ini. Nah, kelebihannya itu memiliki banyak referensi makanan. Jadi dalam satu tempat ini beraneka ragam makanan itu ada, dari makanan khas Ternate, bahkan barbecue, ayam bakar dan lain sebagainya itu ada di tempat ini. Nah, untuk kekurangannya, kenapa saya bisa sebut kekurangannya? Karena saat kita mengunjungi tempat ini, kita harus mengelilingi tempat ini untuk mencari daftar menu dan harga dari makanan yang ingin kita pesan. Seperti itu. Jadi itu bisa termasuk kekurangan dari tempat ini. Nah, dari penjelasan tersebut saya mengambil kesimpulan, yaitu ODP. Nah, opportunity di sini saya simbolkan sebagai O. Nah, O1 yaitu opportunity yang pertama, yaitu memiliki banyak pilihan menu, ya, seperti ulasan yang tadi. Itu karena banyak gerai, jadi memiliki banyak pilihan menunya, banyak referensi makanannya. Yang kedua itu O2, yaitu tempatnya estetik dan menarik, ya. Selanjutnya yaitu direktif. Nah, direktif ini disimbolkan sebagai D. D1 yaitu usaha ini selalu ada. Jadi seiring perkembangan zaman itu teknologinya semakin maju. Nah, usaha ini tuh selalu ada, dimana semua orang tetap membutuhkan makan, ya. Apalagi dari usaha sebelumnya itu kita ketahui masih banyak orang yang ingin bertemu di suatu tempat kan, apalagi tempatnya itu menarik, ya. Nah, yang terakhir itu problems-nya.
masalahnya itu apa. Nah, problemnya ini saya simpulkan sebagai P. Jadi P1 yaitu banyak gerai yang tersedia. Seperti ya ulasan yang tadi, yaitu banyak gerai yang tersedia ini bisa termasuk kekurangan dari tempat tersebut. Nah, dari ODP ini dan problemsnya yaitu banyak gerai yang tersedia, saya memiliki kesimpulan akhir yaitu memberikan solusi untuk membuat aplikasi aplikasi yaitu pemesanan makanan langsung di tempat. Jadi nantinya aplikasi ini bisa membantu user untuk membuat dan menerima pesanan. Jadi saat pelanggan akan datang ke tempat food cart Bacamu tadi, mereka tidak perlu untuk berkeliling di tempat tersebut hanya untuk mengetahui daftar menu dan juga harganya. Ya, jadi nanti daftar menu dan harga itu sudah tersedia di aplikasi. Jadi saat kita datang ke sana, kita bisa langsung memesan makanan lewat aplikasi tersebut. Jadi nanti diminta data-datanya seperti apa, nomor meja, nama pemesannya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan solusinya berupa pembuatan aplikasi, yaitu pemesanan makanan langsung di tempat. Nah, aplikasi inilah yang akan kita analisis kebutuhannya. Oke. Langkah pertama yaitu memahami persoalan. Nah, itu siapa pemakai perangkat lunak atau usernya ini siapa? Pastinya adalah pelanggan yang datang ke tempat tersebut dan ingin memesan makanan di tempat tersebut. Yang kedua adalah gerai. Gerai ini untuk menerima pesanan dari pelanggan. Jadi pelanggan membuat pesanan dari aplikasi tersebut, kemudian dari gerai itu menerima. Nah, dari ownernya ini itu mendapatkan laporan penjualan dan pembeliannya di setiap bulannya. Oke. Selanjutnya yaitu di mana perangkat lunak ini dipakai, tentunya langsung di tempat, yaitu di food cart Bacamu. Yang terakhir itu pekerjaan apa dari pemakai yang dibantu oleh perangkat lunak. Jadi user ini pekerjaannya dibantu, pekerjaan apa saja sih yang dibantu oleh aplikasi, yaitu ya tadi ya pelanggan itu dibantu untuk membuat pesanan, kemudian yang gerai ini dibantu untuk menerima pesanan, selanjutnya yang owner mendapatkan laporan setiap bulan berupa laporan penjualan dan juga laporan pembelian. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ya, di sini pertama yaitu fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak. Nah, fungsinya ini meliputi mendaftarkan akun baru, terus pastinya menyimpan akun baru ya, kemudian login di akun yang sudah ada dan membuat pesanan langsung di tempat, kemudian menerima pesanan, kemudian juga membuat laporan di setiap bulan, merekap data penjualan dan pembelian. Jadi setiap bulannya tuh ada laporan yang akan diberikan kepada owner, dan pastinya untuk akunnya ini juga harus memiliki fungsi berupa ini memvalidasi nama akun yang diinput oleh user seperti itu. Kemudian juga bisa melihat daftar akun ya, jadi bisa menghitung
seluruh jumlah akun yang telah dibuat di dalam aplikasi itu juga. Ya, kira-kira seperti itu fungsi yang diinginkan oleh perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya informasi apa yang akan diproses. Nah, informasi apa yang akan diproses tadi itu data yang dibutuhkan adalah nama gerai pastinya, terus daftar menu dan harga ya, itu yang paling utama. Karena tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan pelanggan untuk mengakses daftar menu atau mengetahui daftar menu dan harganya. Kemudian pastinya harus ada nama pemesan, terus nomor meja ya. Jadi ini membantu untuk membantu agar fungsi dari perangkat lunak tersebut terlaksana ya. Jadi dari nama gerai, daftar menu dan harga, nama pemesan dan nomor meja ini nantinya akan direkap semuanya untuk menjadi laporan yang akan diserahkan kepada owner. Kemudian selanjutnya itu kelakuan sistem yang diharapkan. Nah, di sini pelanggan dapat membuat pesanan dan juga mendapatkan surat pembayaran. Kemudian penjual itu dapat menerima pesanan. Nah, dan yang terakhir pastinya yaitu merekam riwayat transaksi dan dapat diakses kapan saja. Nah, riwayat transaksi ini yang nantinya akan didapatkan oleh owner di setiap bulannya. Oke, selanjutnya yang langkah ketiga yaitu mendefinisikan kebutuhan perangkat lunaknya. Oke. Nah, dari sini itu kebutuhan perangkat lunak itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan juga non fungsional. Dimana kalau kebutuhan non fungsional ini meliputi operasional ataupun antarmuka ya. Jadi kebutuhan antarmukanya atau kebutuhan unjuk kerjanya itu ada di bagian non fungsional. Nah, untuk yang saat ini kita bahas yaitu kebutuhan fungsionalnya, itu disimbolkan dengan KF ya. Jadi KF 1 yaitu user dapat mendaftarkan diri dan menjadi member dan mendapatkan akun ya. Terus yang kedua KF2 yaitu user dapat masuk ke akun yang sudah ada. Jadi desanya itu KF3 user dapat mengorder pesanan langsung di tempat, seperti tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Nah ini ya contoh menu loginnya nanti. Jadi ini menu sign up-nya itu untuk melakukan pendaftaran akun. Jadi saat user atau pelanggannya ya ingin membuat akun, itu menggunakan menu ini, pilihan ini. Kemudian saat sudah memiliki akun, nah tinggal login menggunakan username dan passwordnya. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan ini yang meliputi unjuk kerja ataupun kebutuhan terbukanya ya. Ini disimbolkan dengan KNF yaitu kebutuhan non fungsional. KNF 1 itu yaitu mempermudah user untuk mengetahui daftar menu dan harga. Nah, seperti tujuan awalnya ya, untuk memudahkan pelanggan. Yang kedua KNF2 yaitu aplikasi memiliki tampilan yang mudah dipahami. Ya, pastinya ya, mudah dipahami agar penggunanya itu tidak sulit memakainya. Nah, ini kebutuhan non fungsional lainnya ya. Non fungsional lainnya yaitu yang pertama performance atau tampilan ya. Sama di slide sebelumnya itu harus yang mudah dipahami untuk tampilannya. Di sini untuk lebih spesifiknya mengenai performance, yaitu sistemnya itu harus bisa diakses 24 jam ya.
ya harus bisa diakses 24 jam. Kemudian sistemnya harus mampu menangani 500 user selama jam kerja. Jadi nantinya saat waktu jam kerja dan pelanggan yang datang itu kan pastinya mengakses akunnya. Jadi dalam saat jam kerja itu harus uh, mampu menangani 500 user yang akan mengakses aplikasi tersebut. Jadi untuk menghindari uh, menghindari ini kelamatan dalam penggunaan aplikasi, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah operasional, ya. Operasional ini itu spesifiknya itu sistem harus berjalan mulus di browser Chrome dan Firefox. Nah mungkin ini berlaku jadi saat perangkat lunaknya, ya, itu dibuat berbasis web mungkin. Jadi nanti loginnya bisa di Chrome ataupun Firefox. Jadi dia mendukung ini, ya. Dan beberapa browser lainnya apabila diakses di smartphone. Jadi yang ini. Kemudian yang kedua yaitu sistem bisa diakses di smartphone maupun di PC. Jadi nah kenapa ini penting, karena saat pelanggan datang ke sana tidak semua pelanggan itu menggunakan PC, tidak semua pelanggan itu menggunakan smartphone, ya. Jadi harus bisa diakses di keduanya. Oke, jadi makanya harus mendukung browser yang di atas ini, ya, Chrome, Firefox dan lain sebagainya, atau browser yang mendukung di smartphone, ya. Kemudian yang ketiga yaitu security, keamanannya. Nah, keamanannya adalah hanya owner yang bisa melihat laporan penjualan dan pembelian di setiap bulannya. Kemudian yang kedua itu user pelanggan bisa melihat riwayat pesanan. Berlaku juga untuk gerai. Jadi pelanggan itu sudah pernah bertransaksi atau memesan apa saja, hanya pelanggan itu yang bisa melihat riwayat pesanannya. Nah sama juga untuk gerai. Jadi yang gerai nanti data pemesanannya itu hanya gerai tersebut yang bisa melihat riwayat pemesanannya. Nah kemudian yang keempat ada information, ekonomi, dan efisiensi. Nah jadi ini informasi, ya, data yang dibutuhkan itu sudah dibahas di slide sebelumnya mungkin, ya. Dibutuhkan itu berupa daftar menu, gerai, daftar user atau akun, biasanya laporan. Terus ekonomi, ya, ekonomi itu menghemat penggunaan kertas, ya. Jadi dengan aplikasi ini membantu untuk mengurangi, mungkin salah satunya itu menghemat penggunaan kertas. Jadi tidak perlu mencatat lagi, mencatat menu yang dipesan dari pelanggan kemudian diberikan ke gerai, ya. Dan selanjutnya itu efisien. Nah efisien yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat dan kinerjanya lebih baik. Jadi saat pelanggan memesan itu saat pelanggan memesan itu tidak perlu menunggu pegawai dari gerai itu mendatangi pelanggan tersebut, kemudian menanyai lagi, kemudian dibawa ke gerai dan diproses makanannya. Seperti itu membutuhkan waktu yang ya sebenarnya bisa dibilang cukup lama, ya, dibandingkan dengan penggunaan aplikasi untuk perangkat lunak. Jadi saat sudah ada perangkat lunak ini, itu pemesanan langsung di tempat ini. Jadi saat pelanggan datang, pelanggan tinggal login perangkat lunak tersebut, kemudian melihat daftar menu kemudian memesannya dan melakukan pembayaran, kemudian pemesanan tersebut diproses. Seperti itu, ya.
Jadi ya memang bisa meningkat waktunya, karena jika tidak menggunakan aplikasi itu tadi bisa berkeliling dulu untuk melihat gerai-gerai, mencari daftar menu yang sesuai dan sebagainya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, saat analisis kebutuhan setelah fungsinya telah didapatkan, ya pasti ini adalah merupakan langkah terakhir di analisis kebutuhan. Maksudnya bukan langkah terakhir, tapi ini adalah eh, saat pengembang atau ya saat pengembang sudah mendapatkan kebutuhan dari usernya, itu maka langkah terakhirnya yaitu membuat dokumen spesifikasi. Jadi setelah kebutuhan pemakai diketahui untuk membuat sebuah perangkat lunak dan informasi tersebut dibuat secara terstruktur seperti yang di tahap sebelumnya, yaitu kemudian di tahap keempat ini dibuat sebuah dokumen untuk menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tersebut, termasuk deskripsi lengkap semua antarmuka yang akan digunakan, ya. Nah, ini baru langkah terakhir dari analisis kebutuhan, yaitu mengkaji ulang atau review kebutuhan. Di tahap terakhir ini, developer akan melakukan uh, proses untuk mengkaji ulang validasi kebutuhan, apakah SKPL sudah konsisten, lengkap, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai atau user, ya. Proses ini dilakukan bisa lebih dari sekali. Pada tahap ini juga sering muncul kebutuhan baru dari pemakainya. Nah, jadi saat review ini bisa nih, user ingin menambahkan, oh kita maunya seperti ini, kita mau tambahnya seperti ini, uh, mau ingin apa ya, ingin bisa saat ingin bisa menambahkan fungsinya, yaitu melakukan pembayaran secara online juga, ya kira-kira seperti itu mungkin. Jadi dia analisis tahap kelima yaitu mereview kebutuhan. Nah, dari ulasan yang tadi sudah dibahas, yaitu saya mendapatkan use case-nya, yaitu case-nya ini ada 3, yaitu sign up, login, dan juga order. Nah, case yang pertama yaitu sign up. Ini deskripsinya yaitu menjelaskan bagaimana user mendapatkan akun lewat mendaftar, ya. Kondisi awalnya yaitu sistem menampilkan halaman awal yang berisi sign up, login, ya, field email atau username di sini, kemudian dan passwordnya. Nah, kondisi akhirnya yaitu nanti muncul kotak dialog yaitu akun telah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya untuk case yang kedua yaitu login. Nah, deskripsinya itu menjelaskan bagaimana user masuk ke akun yang sudah ada. Nah, kondisi awalnya yaitu sistem menampilkan halaman awal yang berisi sign up, ya, login, field email atau username, dan password. Nah, kondisi akhirnya itu akan muncul kotak dialog yaitu Anda berhasil masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, case yang ketiga itu order. Jadi yang ketiga itu deskripsinya proses di mana user membuat pesanan langsung di tempat. Nah, kondisi awalnya itu sistem menampilkan halaman utama yang berisi menu pilihan order. Kemudian yang kondisi akhirnya itu muncul stroke pembayaran agar pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan stroke yang didapat. Oke, langkah selanjutnya yaitu merancang model dengan menggunakan DFT. Nah, di sini dari ulasan yang tadi kita telah membuat DFD level 0 dan juga level 1. Yang pertama kita bahas level 0 dulu. Di sini ya bisa dilihat ada terdapat 3 entity, 1 proses, dan juga pastinya ada alur data. Ini seperti ini. Nah, jadi sini ada 3 entity yaitu pelanggan, gerai, dan owner 1 proses. Nah, di sini pelanggan mengeluarkan output berupa nomor meja,
dan juga pesanan. Dan pesanan ini sudah meliputi nama pemesan dan juga daftar menu yang dipilih, ya. Dan selanjutnya diinput ke dalam proses sistem informasi food cart Bacamu ini. Ya, akan diinput ke sini, kemudian di sini diproses dan mengeluarkan output berupa pesanan yang akan diinput ke dalam entity gerai. Nah, di sini di gerai ini maka akan dicek pesanan tersebut mana yang tersedia dan yang tidak tersedia. Kemudian entity gerai ini mengeluarkan output berupa daftar menu yang akan diinput ke dalam proses sistem informasi. Ya, dan di sini daftar menu tersebut akan diproses apabila pesanan tersebut tersedia, maka akan mengeluarkan output berupa struk pembayaran kepada pelanggan. Namun jika tidak tersedia, maka akan mengeluarkan output berupa tolakan pesanan kepada pelanggan, ya. Nah, kemudian data transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan dan juga gerai ini akan diproses, kemudian mengeluarkan output berupa laporan penjualan dan pembelian di setiap bulannya dan akan di-input ke entity owner, ya. Nah, selanjutnya ya ini untuk penjelasan mengenai DFD level 0. Selanjutnya yaitu DFD level 1, ya. Di sini pasti ada 2 proses dan juga ada data storage dari laporan dan juga pemesanan. Kemudian ada 3 entity, ya, dari pelanggan, dari owner, dari gerai. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, mirip-mirip, ya, yaitu pelanggan menginputkan nomor meja dan pesanan ke dalam proses 1.0 pemesanan. Nah, 1.0 pemesanan ini memproses dan mengeluarkan mengirim data atau menginput data ke dalam data storage pemesanan. Jadi data pemesanan ini disimpan ke dalam data storage pemesanan. Kemudian data tersebut diinput lagi ke proses 2.0 yaitu pengecekan masa pesanan. Nah, di sini mengeluarkan output berupa daftar pesanan ke gerai, ke entity gerai, ya. Di sini di gerai ini akan mengecek mana yang tersedia dan tidak tersedia, kemudian mengeluarkan daftar menu, output berupa daftar menu yang tersedia. Nah, kemudian akan diinput ke dalam proses 2.0. Nah, proses 2.0 ini kemudian diproses dan update, ya, diupdate di data storage pemesanan. Di sini kemudian data tersebut disimpan di data storage pemesanan dan diinput kembali ke dalam proses 1.0 pemesanan, ya. Nah, disinilah diproses apabila pesanan tersebut tersedia, maka akan keluar output berupa struk pembayaran kepada pelanggan. Jika tidak tersedia, maka akan mengeluarkan output berupa tolakan pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, data-data tersebut yang telah disimpan di data storage ini akan diproses kembali di dalam 1.0 pemesanannya, diproses kemudian melakukan output dan disimpan datanya di dalam data storage laporan. Nah, dan data laporan ini mengeluarkan data-data kan dari proses 1.0 pemesanan ini kan melakukan output berupa laporan penjualan dan pembelian. Nah, laporan itu akan disimpan dalam data storage laporan ini, kemudian akan di-input ke entity gerai. Nah, entity owner. Jadi owner akan mendapatkan laporan tersebut di setiap bulannya. Oke, sekian dari presentasi atau dari penjelasan mengenai pembuatan perangkat lunak dari analisis sampai ke perancangan modelnya.
Ya, sekian dari saya. Apabila salah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.